pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan selalu semangat untuk tholabul ilmi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat menjadi manfaat berkah dunia akhirat. Ala diniyah ala kulli hadin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan kedua dengan bab yang kemarin, yaitu berbusana muslim dan muslimah. Itu pertemuan pertama. Yang sekarang berbusana muslim muslimah, kelanjutannya bab berbusana muslim, pertemuan yang kedua. Kita mereview. Oh iya, terima kasih telah mengingatkan. Iya, untuk absensi. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu. Sebentar. Abda Yunita Faradila, Amalia Putri, Angel Verinta, Arinda, Arista, kemana ini Arista? Beauty Triwulandari, Bella Herliana, Cindy Alifatul Humairah, Davina Zahra, Diska, Muhammad Sultan Razaan, Felisa, Nabila, Najwa, Nurul, Pinkan, Raihan, Sita Nurila, Ummu Hani, Zulfani, Her Junaidi. Terima kasih. Baik, Ibu lanjutkan untuk mereview pertemuan kemarin. Ibu tanya, batas aurat laki-laki itu dari lutut hingga pusar. Yang perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Baik, Ibu lanjutkan. Yaitu ayat tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajina wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dapat kita ketahui bahwa arti aurat kemarin ialah malu. Ada hadis yaitu yang berbunyi al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Seperti itu. Malu sebagian dari iman. Nah, dari ayat ini itu menjelaskan bahwa sangatlah diperintahkan untuk kita menutup
aurat kita, menjulurkan jilbab kita. Gimana caranya supaya aurat kita tertutup? Lah, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki, contoh saja ketika sholat, laki-laki itu diwajibkan menutup aurat dari pusar sampai lutut. Tapi bagaimana Bu dengan sholat? Apakah sholat diperbolehkan untuk menutup aurat hanya pusar hingga lutut? Begini saja, masa kita ketika sholat menghadap sang pencipta, sang pemilik semua ini dalam keadaan terbang-ambing seperti itu? Alangkah lebih sopannya, alangkah kita menghadap sang pencipta itu harus memakai peci, baju lengan panjang, dan bersarung, bukan hanya dari lutut hingga pusar ataupun pusar hingga lutut. Itu pasti tidak sopan. Kita saja menghadap ke orang lain saja gimana caranya penampilan kita itu bagus untuk dipandang, apalagi menghadap sang pencipta seperti itu. Lalu yang perempuan, namanya untuk berjilbab itu, untuk menutup aurat itu haruslah bertahap, nggak bisa yang kalau syukur-syukur bisa langsung menutup aurat, tapi jarang sekali gimana caranya kita menutup aurat secara langsung, secara keseluruhan, melainkan bertahap seperti berjilbab dulu, lalu memakai baju yang bagus, yang rapi, selebihnya nanti kita memakai rok ataupun memakai gamis seperti itu, yang sekiranya tidak memperlihatkan lekuk tubuh kita, dan itu dapat mengundang syahwat untuk para yang laki-laki seperti itu. Alhamdulillah untuk kalian hari ini, kalian telah memakai jilbab berlengan panjang, berkopiah. Saya harap bukan hanya di pembelajaran PAI, melainkan pada pembelajaran yang lain kalian menutup aurat. Sebagai muslim, sebagai orang Islam, kita harus menutup aurat, seperti itu kewajiban kita. Yang selanjutnya yaitu menerapkan perilaku mulia, mengenakan busana dengan sesuai syariat Islam, bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya dan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya. Kita dapat melihat pula pada wanita-wanita yang tidak memakai baju muslimah ataupun yang menutup aurat, pasti ketika jalan pasti akan diganggu oleh para pemuda-pemuda. Tapi ketika ada yang berkerudung dan menutup aurat dengan bagus, dengan rapi, pasti tidak ada yang menggoda, malah Masya Allah cantik sekali. Bukan berarti kita ingin dipuji, melainkan kita sudah memberikan hal bagus bagi mereka, karena mereka mendapat pahala karena mereka sudah berhusnuzon kepada kita. Yang pertama yaitu sopan santun dan ramah tamah. Bukan berarti kita memakai baju muslim kita pencilaan, tidak. Kita berbusana muslim itu harus yang sopan santun dan ramah tamah, seperti itu. Tapi menutup aurat itu suatu kewajiban. Tapi jika ada salah satu dari orang ataupun siapa ternyata akhlaknya belum bagus, dimaklumi saja, karena mungkin belum belajar mengenai sopan santun atau bagaimana. Terpenting telah menutup aurat, karena semuanya itu berlaku bertahap, tidak langsung serta-merta datang secara keseluruhan, seperti itu. Yang selanjutnya jujur dan amanah, dan yang selanjutnya gemar beribadah. Ketika kita telah yakin tentang iman kepada Allah dengan cara kita menutup aurat, berarti kita yakin kepada Allah, kita takut dengan Allah, pastinya kita akan gemar beribadah, gemar menolong sesama, karena yakin semuanya itu milik Allah. Dan sebaik-baiknya hakim di dunia ini adalah Allah untuk menentukan keputusan. Selanjutnya menjalankan amar ma'ruf nahi
mungkar. Saya harap bukan hanya covernya saja yang ditutup auratnya, tetapi bagi perempuan dan laki-laki lisannya harap dijaga, jangan menyakiti satu sama lain. Dalam perbuatannya yang dijaga bukan hanya segi covernya, tapi dari segi batinnya itu juga dijaga, kayak tangannya jangan usil kepada temannya, itu termasuk dari aurat juga, maksudnya dijaga gitu, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan hanya aurat saja yang diterapkan, tapi juga menjaga lisan, menjaga perilaku itu sangatlah penting, apalagi kita sebagai orang muslim, seperti itu. Saya harap ketika bukan hanya dalam pembelajaran lain kalian untuk berkerudung dan berlengan panjang dan berpeci, melainkan saya harap ketika kalian berbusana kalian berdoa, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allah telah memberikan kita seperti ini, maka baguskanlah akhlak kita. Jadi dengan upaya kita berdoa tiap hari, semoga Allah mengabulkannya, semoga akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu berpakaian pun, bercermin pun ada doanya. Itu juga bisa menjadi memicu kita untuk semangat selalu menutup aurat. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan. Oh, itu berarti mungkin setan yang sedang nimbrung ke orang itu. Kalau orang itu mengatakan gini, kamu lebih cantik kalau nggak berkerudung, lah kembali ke diri kamu sendiri. Maksudnya gini, kalian harus menata niat lagi. Kita tahu bahwa membuka aurat itu haram dan kita harus menutup aurat. Nah terus kita tata lagi niatan kita untuk menutup aurat. Namanya juga bertahap. Saya mohon yang lain ketika ada temannya itu berhijab, jangan jangan diganggu, melainkan harus disupport, beri semangat. Yang laki-laki pun seperti itu, yang perempuan pun juga seperti itu. Jangan malah dijauhi, tapi malah didekati, karena menutup aurat itu suatu kewajiban bagi kita umat muslim sedunia. Maksudnya umat muslim, orang Islam, kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, seperti itu. Lalu pertanyaan tentang renang. Kalau bisa kalian, walaupun sekarang tuh keadaan renang kayak gimana, itu kan mesti satu kelas ya kan yang renang. Kalau bisa kalian jangan satu area dengan yang laki-laki. Dan ada pula sekarang itu kayak penutup kepala yang terbuat dari karet kayak gitu, itu bisa digunakan untuk menutup aurat, seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Baik. Bisa ibu akhiri. Oh ya, ada tugas untuk minggu ini. Setiap pertemuan kedua satu bab itu ada pertemuan 2 kali. Yang pertemuan kedua mesti ada tugas, yaitu tolong kerjakan LKS bab berbusana muslim dan muslimah, uji kompetensi room A sampai C. Pengumpulan terakhir besok jam 2 di Satpam. Segera ya dikerjakan. Diharapkan dapat mengumpulkan tepat waktu. Jika kalian tidak tepat waktu akan dikurangi nilainya, seperti itu ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapat menjadi berkah, manfaat dunia akhirat. Akhirul qauli,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.